此，那告辞。等等，你不能走，留下来做我的奴隶吧。大家快撤退！暮云。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih di tempat perburuan dari tulang Raja Naga. Di mana seperti diketahui harta tulang tersebut memanglah diinginkan oleh semua kelompok termasuk oleh Gunung Suankong dan juga aliansi darah. Dan kali ini waktu di mana kemunculan tulang Raja Naga akhirnya tiba. Setiap kelompok termasuk juga kelompok Lor Muyun juga mulai bergerak. Tapi sebelum itu ia meminta kepada semuanya untuk tidak bertindak gegabah dan harus selalu mendengar semua arahannya. Alhasil semuanya pun setuju dan langsung aja Lord kita pun meminta semuanya untuk bersiap menaiki gunung untuk melihat pertempuran dan memanfaatkan situasi di sana. Di tengah perjalanan Lor Muyun merasakan adanya sesuatu yang aneh, di mana dia berpikir kalau ini merupakan berasal dari kekuatan kelompok suku roh yang sangat kuat. Di saat yang sama sebuah getaran pun muncul yang itu disebabkan oleh keluarnya harta yang dicari semua orang yakni tulang Raja Naga. Semua orang mengetahui fenomena semacam ini merupakan terbukanya segel yang ada di pegunungan. Seketika aja tetua silau pun menjadi antusias karena tepat di depan matanya terdapat harta tulang naganya. Tapi Lord kita malah melarang tetua silau tidak menyentuh tulang tersebut. Sontak tetua silau pun bertanya-tanya seharusnya Lord Muyun segera mengambil tulang itu yang nantinya akan dipergunakan untuk menempas senjata susian yang kelak menjadi senjata aliansi darahnya. Meskipun Muyun membutuhkannya, tapi jika mereka mengambilnya sekarang maka akan mendapatkan malapetaka yaitu diburu oleh semua kelompok. Untuk itulah Lord kita memiliki sebuah rencana yaitu berpura-pura tidak menginginkannya. Di saat yang sama Lord kita pun merasakan kehadiran dari kelompok yang kuat. Semua orang dari murid Gunung Suankong yang melihatnya segera mendekatinya, namun sayang mereka terkena sebuah serangan. Sontak Suan Yunde yang melihatnya menjadi sangat marah, yang ternyata itu merupakan kedatangan seorang master dari suku roh hantu. Kekuatannya sungguhlah kuat, terbukti hentakan energinya membuat Suan Yunde menjadi waspada. Setelah mengetahui identitasnya, semua murid Gunung Suankong menjadi sangat ketakutan. Itu karena mereka mengetahui kekuatan dari master suku roh memang luar biasa. Di saat Lord kita belum mengetahuinya, jadinya dia pun menanyakan pada tetua silau. Alhasil silau pun menjelaskan tentang identitasnya, yang merupakan ketua suku roh hantu yang disebut kaisar spiritual tingkat tinggi. Meskipun kekuatannya sangatlah luar biasa, tapi di masa lalu dia pernah dikalahkan oleh Gunung Suankong yang hal itu diingatkan oleh Suan Yunde. Mendengar ingatan itu master suku roh pun menjadi marah dan nanti akan membalaskan dendamnya. Selain itu dengan kesombongannya ia bilang jika tulang naga ini akan menjadi miliknya. Melihat pertikaian itu tentu saja ingin dimanfaatkan oleh Lord kita. Dengan kecerdasannya Lord kita pun memilih untuk mundur dan segera pergi dari tempat tersebut berharap kedua kelompok itu akan melakukan pertarungan. Sontak aja tindakan Muyun membuat semua pihak menjadi kaget bukan kepalang ya. Namun berbeda dengan Master Roh yang kini malah menghentikan Muyun dan memintanya untuk menjadi budak pelayannya. Dia sangatlah tertarik dengan bakat Lord Muyun yang tadi telah melakukan pertarungan dengan Baiju.
Tapi jelas Lord Muyun menolaknya, yang bahkan dia sedikit menyinggungnya, yang alhasil anak buah Master Roh pun tidak terima dan langsung melakukan serangan. Namun Xiaoling dengan kekuatannya membungkam anak buahnya yang membuat semuanya tidak ada lagi yang berani. 还要阻拦吗？ Di sana Master Roh kemudian berbalik ke arah tulang naga dan dia berharap dengan adanya tulang ini, maka dirinya akan membuat sebuah senjata yang sangat kuat. Namun Xuan Yunde tidaklah membiarkannya dan kini mereka pun mulai memperebutkannya. Namun berbeda dengan Lord Muyun yang sudah mengetahui akan bencana yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu ia menyuruh kepada semuanya untuk segera menuruni gunung ini sementara dirinya akan pergi ke sana. 所有人迅速离开。 还愣着干什么？服从命令！ 大家快撤退！ Di saat ini orang-orang Gunung Xuankong dan yang lainnya masih terpesona dengan tulang naga ini dan mereka malah mencoba untuk mengambilnya. Dan di saat itu pula lah sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba tulang naga pun bereaksi yang kini memunculkan sebuah ledakan demi ledakan yang super dahsyat. Sontak semua orang yang berada di sana langsunglah kabur menjauhi tulang Raja Naga. Baik Xuan Yunde dan juga tetua Bai mereka beneran kabur dikarenakan ledakan ini bukan sederhana. Bisa dilihat tetua Bai sampai terpental dikala mencoba menahan batu dari ledakan itu. Xuan Yunde yang melihatnya beneran tidak habis pikir bagaimana bisa dengan kekuatan tetua Bai dia tidak bisa menahan pecahan batu itu. Yang ternyata pecahan batu tersebut telah menyerap kekuatan dari tulang naga, jadinya batu-batu tersebut sangatlah kuat. Menyadari akan hal itu, tetua Bai dan yang lainnya pun memutuskan untuk kabur pergi dari sini. Akan tetapi berbeda dengan Lord kita guys, yang kini malah maju menuju ke tempat dari tulang naganya. Dengan santuinya ia pun berjalan sembari memecahkan pecahan batu itu dengan begitu mudah ya. Membuat Xuan Yunde dan tetua Bai mereka menjadi sangatlah kaget mengapa Muyun bisa menghancurkan pecahan batu itu. Keduanya mulai menduga-duga nih jika Lord Muyun memiliki sebuah rahasia yang bisa memecahkan batu tersebut. Selain itu, keduanya juga menduga jika Lord kita pastinya akan mencari harta karun di dalam gua tulang naga. Meskipun begitu, keduanya tidaklah mampu mengikutinya. Jadinya yang lebih penting bagi mereka saat ini yaitu keluar dan pergi dari sini. Benar aja rencana dari Lord Muyun yakni dirinya ingin memasuki ke puncak gunung untuk menemukan harta di sana. Setelah sampai di puncaknya, Muyun pun memutuskan untuk memasukinya. Akan tetapi setelah masuk ke dalam gunung, dia tidaklah menemukan apapun yang bahkan sangatlah sepi. Dan ya, dari arah belakangnya muncullah sosok serigala mutasi yang memang dia masih menjaga gunung ini. Beruntung Lord kita dengan sigap berhasil menahannya dan kini siap untuk melakukan baku hantam. Akan tetapi tiba-tiba aja serigala itu pun terjatuh karena dia sudah terluka akibat pertarungannya tadi dengan semua orang. Melihat ini Lord kita pun tak basa-basi segera menuju ke arahnya untuk mengakhirinya. Namun serigala itu pun meminta Muyun agar tidak membunuhnya karena dia akan membantunya mengatakan rahasia dari Gunung Naga ini. Dia mengatakan jika dirinya tewas maka Lord Muyun tidak akan pernah memasuki makam Raja Naga karena dialah yang menjadi satu-satunya kunci memasuki makam itu. Mendengar itu Muyun nampaknya tidaklah mempercayainya, namun serigala kemudian mencoba untuk meyakinkannya dengan dia berubah menjadi bentuk manusianya. Dia menjelaskan di masa lalu dirinya telah diselamatkan oleh Raja Naga yang waktu itu dalam kondisi sekarat. Dari sinilah Lord kita mulai tertarik dan menanyakan mengenai cerita kematian dari Raja Naganya. Tapi serigala tidaklah mengetahui alasannya. Hanya saja dia menduga Raja Naga telah melakukan pertarungan sengit sampai dia tewas di tempat ini. Dan demi untuk membalas budinya, dia pun memutuskan untuk menjaga makamnya dan juga harta peninggalannya termasuk sebuah telur naga yang ada di tangan Muyun. Sontak Muyun pun menjadi kaget dengan si penjaga yang mengetahui keberadaan telur naganya, yang dimana dia menjelaskan kalau dirinya selalu mengetahui apapun yang ada di wilayah gua ini.
Dan lalu demi untuk menjaga telur dari sang Raja Naga, maka serigala ini pun memutuskan untuk mengikuti Lord Kita membesarkan telur naganya. 我要跟在你身边。 Pada saat ini Lord Kita masih sangat waspada nih. Ditakutkan sikap serigala ini akan membahayakannya, yaitu ingin mengambil telur naganya. Yang pasti jika niatan serigala ini benar ingin melindungi telur naganya, maka demi untuk meyakinkannya, Lord Muyun memintanya untuk menyetujui segel rahasia hidup dan mati. Alhasil serigala pun setuju dan di sana Lord Muyun pun memulai menanamkan segel hidup dan mati, di mana jika dia melakukan pengkhianatan, maka kematianlah yang akan terjadi. Dan dengan inilah mereka pun menjadi rekan dan serigala ini pun dipanggil Roh Hitam untuk menjaga telur naga. Sebelum berangkat, Lord Kita terlebih dulu memberikan sebuah pil untuk menyembuhkan lukanya. Dan nanti dia berjanji ketika sudah sampai di aliansi darahnya, maka dirinya akan dibuatkan pil poin immortal untuk memulihkan kekuatannya. Dan dengan itu mereka pun pergi dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.